Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Halifah dengan NIM 400401256300056 Teknologi Rekayasa Kimia Industri 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ulangan akhir semester mata kuliah K3 dan Ilham. Di sini saya akan membawakan materi Unit Kompetensi 6 Ahli K3, mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan SKKNI nomor 38 tahun 2019. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu unit kompetensi K3? Unit kompetensi ahli K3 adalah bagian kemampuan kerja yang terstruktur yang harus dimiliki oleh seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mencakup pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperlukan untuk melaksanakan tugas K3 sesuai standar yang ditetapkan. Secara sederhana, unit kompetensi ahli K3 dapat diartikan sebagai standar kemampuan minimal yang harus dikuasai ahli K3 agar mampu mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, unit kompetensi ahli K3 yang keenam yaitu mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan SKKNI nomor 38 tahun 2019. Memiliki kode unit M.71KKK01.010.1 dengan judul unit mengelola sistem dokumentasi K3. Dengan deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem dokumentasi K3. Dengan elemen kompetensi yang pertama, mempersiapkan sistem dokumentasi K3 yang dibutuhkan di tempat kerja. Dengan kriteria unjuk kerja yang pertama, sumber dokumentasi K3 diidentifikasi berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Selanjutnya, pihak yang terkait diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja. Selanjutnya, jenis media dokumentasi K3 diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja. Yang kedua, melakukan pemenuhan sistem dokumentasi K3. Yang pertama, prosedur pengendalian dokumentasi K3 dibuat berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Yang kedua, jenis dan media penyebaran dokumen K3 diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Yang ketiga, dokumen K3 didistribusikan kepada pihak yang terkait. Lalu elemen kompetensi yang ketiga yaitu mengevaluasi sistem dokumentasi K3. Yang pertama, ketersediaan dokumen K3 ditinjau berdasarkan potensi bahaya dan tingkat risiko. Yang kedua, dokumen K3 dipastikan mudah diakses. Yang ketiga, dokumen K3 dilakukan pemutakhiran sesuai peraturan perundang-undangan K3 dan perkembangan yang berlaku. Elemen kompetensi yang keempat yaitu melaporkan hasil evaluasi sistem dokumentasi K3. Yang pertama, laporan hasil evaluasi dokumen K3 disusun sesuai format yang berlaku. Yang kedua, laporan hasil evaluasi disampaikan kepada pihak terkait. Yang ketiga, laporan didokumentasikan sesuai prosedur. Selanjutnya ada batasan variabel. Yang pertama, konteks variabel. Unit ini berlaku untuk mengelola sistem dokumentasi K3. Sistem dokumentasi K3 adalah sistem informasi dan media penunjang mencakup sistem informasi yaitu kebijakan, target, dan sistem manajemen terdokumentasi. Lalu ada media penunjang yaitu kertas, magnetik, elektronik, foto, atau kombinasi semuanya. Selanjutnya, pihak terkait adalah sekelompok personil yang menjadi sasaran penyebaran dan yang terkait dengan kegiatan pembuatan dokumen K3. Lalu ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama peralatan. Ada alat pengolah data, printer, alat perekam gambar, media informasi seperti brosur, poster, leaflet, dan rambu-rambu K3. Yang kedua ada perlengkapan, seperti data periksa, alat tulis kantor, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan terkait K3. Lalu ada peraturan yang diperlukan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada norma dan standar. Norma tidak ada, standar OSIS 8001/2007 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan ISO 45001/2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lalu ada panduan penilaian. Yang pertama konteks penilaian. Peserta uji harus memenuhi semua kriteria untuk unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan. Yang kedua, metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi, dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi. Lalu, uji kompetensi dilakukan di tempat
uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja. Yang kedua, persyaratan kompetensi tidak ada. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama, pengetahuan, ada keselamatan dan kesehatan kerja, dan sistem dokumentasi K3. Yang kedua, ada keterampilan, meliputi pengoperasian alat pengolah data, mengoperasikan alat perekam gambar. Selanjutnya, sikap kerja yang diperlukan, yaitu disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, ada aspek kritis. Yang pertama, ketepatan dalam mengidentifikasi pihak yang terkait sesuai kebutuhan aktivitas kerja. Lalu, ketepatan dalam mendistribusikan dokumen K3 kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, implementasi unit kompetensi 6 pada industri migas, yaitu PT Chevron. Chevron mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 melalui Operational Excellence Management System atau OEMS yang mencatat seluruh proses identifikasi, penilaian, pengendalian risiko, dan evaluasi secara terstruktur. Setiap insiden, kondisi tidak aman, serta hasil audit wajib dilaporkan dan disimpan sebagai dokumen resmi, termasuk laporan kecelakaan dan analisis akar penyebab. Pengelolaan dilakukan secara digital melalui sistem berstandar untuk pelaporan inspeksi, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan limbah sehingga data lebih akurat dan efisien. Semua dokumen disimpan dalam basis data internal dan diaudit rutin agar sesuai dengan kebijakan keselamatan dan regulasi pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penerapan K3 serta dasar peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Di PT Chevron, pengelolaan dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilaksanakan secara sistematis untuk mendukung operasi migas yang aman dan andal sesuai dengan SKKNI nomor 38 tahun 2019. PT Chevron mengidentifikasi dan menyusun dokumen K3 yang meliputi kebijakan K3 perusahaan, standar operasional prosedur atau SOP kerja aman, job safety analyst atau JSA, HIRAX, permit to work, laporan inspeksi, laporan kecelakaan kerja, serta catatan pelatihan K3 bagi pekerja dan kontraktor. Seluruh dokumen K3 dikendalikan melalui sistem pengendalian dokumen dengan penomoran, pengesahan oleh manajemen, pengaturan revisi, serta pembatasan akses untuk memastikan hanya dokumen versi terbaru yang digunakan di lapangan. Dokumentasi K3 di PT Chevron disimpan dan didistribusikan dalam bentuk digital dan cetak sehingga mudah diakses oleh pekerja, pengawas, dan auditor, baik untuk kebutuhan operasional maupun pemenuhan audit internal dan eksternal. Selain itu, ahli K3 PT Chevron melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumen K3 secara berkala berdasarkan hasil audit K3, perubahan peraturan perundang-undangan, serta temuan insiden dan NIRMIS. Hasil evaluasi dokumen K3 tersebut dilaporkan kepada manajemen dan dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu dia materi yang dapat saya sampaikan dengan poin-poin. Yang pertama, pengertian unit kompetensi ahli K3. Yang kedua, unit kompetensi ahli K3. Yang keenam, menurut SKKNI nomor 38 tahun 2017. Yang ketiga, implementasi unit kompetensi ahli ketiga yang keenam di industri migas yaitu PT Chevron. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.